komando setia tegak lurus 2024 Manut Jokowi Merdeka 2024 Manut Jokowi 2024 Manut Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lebih dari 3 jam kita duduk kumpul bersama meskipun melalui virtual Zoom. Tapi Gus yakin meskipun keberadaan kita antara satu dengan yang lainnya ini jauh, tapi hati kita semuanya dekat. Terlebih-lebih antar satu narasumber dengan para peserta yang ada ini. Sungguh sangat menarik apa yang disampaikan oleh abangku yang ganteng, yaitu Bang Sylvester Matutina tadi, bahwasanya kita akan meneguhkan kembali, ya. Ini yang pertama Gus jadikan catatan dan harapan. Kita akan meneguhkan kembali relawan yang siap satu komando dengan Pak Jokowi dan setia tegak lurus 2024 Manut Jokowi ini. Ya, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Sylvester dengan keahliannya ini bisa dengan teman-teman yang lainnya memfasilitasi, ya, teman-teman relawan ini yang Gus yakin karena tidak ada yang mewadahinya untuk bersatu menunggu komando Pak Jokowi. Yang ada Bang Sylvester seperti kata moderator, yaitu Pak Muhardika Rijanto dan juga Pak Suhadi. Kita-kita ini yang setia menunggu tegak lurus bersama Jokowi justru diperolok. Sudah kita jelaskan bahwasannya politik itu sangat dinamis. Kalau bicara seperti apa yang ditanya oleh penanya tadi, ya, Bang Isbar nggak salah. Kalau kita bicara tanda-tanda, justru yang Gus lihat, tanda-tanda yang ada itu Pak Jokowi telah merangkul Prabowo yang dulu ada di kelompok sebelah. Bahkan karena kuatnya daripada pengaruh kelompok sebelah, Pak Prabowo seorang jenderal militer justru ikut seperti semikadron kan. Jokowi baru ada di Indonesia ini ya hanya Pak Jokowi. Presiden rivalnya, ya, lawan politiknya diambil, dijadikan menteri. Ini bangganya Gus, ya, kepada Pak D. Jokowi. Jiwa kenegarawannya, jiwa pemersatunya, dan jiwa untuk mementingkan kemaslahatan bangsanya. Alhamdulillah dalam proses hampir 4 tahun menuju 5 tahun ini, Pak Prabowo sudah berubah sikapnya. Dan apabila bicara PDIP, Pak Jokowi adalah kadernya, ya. Dan insya Allah untuk bicara PDIP, Pak Jokowi akan lebih mudah. Nah, kalau kita bicara daripada langkah gerak pemikiran Pak Jokowi, justru yang diharapkan oleh Pak Jokowi itu bagaimana agar tahun 2024 ini Indonesia tidak stuck lagi, tapi langsung melanjutkan. Caranya bagaimana? Bagaimana PDIP sebagai partai pemenang utama dan Pak Prabowo pemenang kedua
Jangan sampai sama-sama nyapres. Tapi keinginan Pak Jokowi menurut pemikiran Gus, dan insya Allah tidak salah. Karena Gus bicara dengan hati. Dua orang ini akan dikawinkan oleh Pak D. Jokowi. Nah, nggak tahu siapa itu wakilnya, nggak tahu itu siapa ketuanya. Itu bukan urusan Pak Jokowi, tapi urusan masing-masing kedua partai. Tapi nggak tahu bagaimana ceritanya. Yang asalnya kita kumpul sama-sama rame-rame. Gus melihat sekali. Gus saksi hidup bagaimana dulurku Bang Silvester Matutina dicaci maki habis oleh salah satu partai besar, ya. Gara-gara kita kumpul di GBK dan Pak D. Jokowi bilang rambut putih. Itu adalah kerjanya relawan. Ya. Bang Silvester dicaci maki habis di TV, ya. Diserang habis-habisan. Di saat Hari Raya Idul Fitri 21 April, kita semua kaget. Dan Gus lihat, ya, ini kita bicara dari Pak Isbar, ya. Kita bicara mimik, kita bicara gerakan. Di situ kelihatan Pak Jokowi tidak seperti biasanya. Senyumnya Pak Jokowi itu manis, ya. Seperti dulurku Bang Yanes ini. Senyumnya lepas kan gitu, ya. Tapi saat itu tidak. Karena Pak Jokowi kaget. Ya. Harapan Pak Jokowi demikian. Apabila Ganjar ini kumpul dengan Prabowo atau Prabowo Ganjar. Seperti tahun ini jadinya. Indonesia tidak lagi setat. Tapi tinggal langsung melanjutkan program-program apa yang dimiliki oleh Pak D. Jokowi. Nah, disinilah yang masih Gus harapkan. Wah, Gus itu kemungkinannya sulit. Iya, memang sulit. Hanya kehendak Allah yang ada. Kalau kehendak Allah masuk di dalam relung hati, masuk ke dalam roh, kalau masuk ke daging, masuk ke nafsu, ya, kalau masuk ke daging, nafsu yang ada. Suara kanan, suara kiri. Kalau itu terjadi, relawan tidak laku lagi. Relawan akan marah, khususnya yang sudah keluar uang, ya. Karena apa? Ditinggal tidur saja, ya. Apabila Prabowo gandeng dengan Pak Ganjar atau Ganjar Prabowo, ya, itu dijamin pasti menang. Bisa 85 lawan 15 dengan grupnya Anies ini. Tapi itu sulit, ya, sulit. Pengamat tidak laku soalnya. Lembaga survei juga tidak laku. Kita ini yang orang-orang ikhlas, ya, relawan yang ikhlas, yang tahu pemikiran sebenarnya Pak Jokowi, karena kita melihatnya bukan dengan nafsu, tapi dengan hati. Itulah Pak Isbar, ya, sebenarnya yang diharapkan, yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Tapi kembali lagi, Pak D. Jokowi bukan ketua umum partai, ya. Tahu-tahu, ya, loh. Wah, ini kok sudah diumumkan. Itu semuanya Gus baca. Kenapa ucuk-ucuk Pak Prabowo Lebaran kok datang ke Pak Jokowi? Lah, sebab mungkin omongan itu sudah ada. Pak Prabowo tanya. Lah, ini penglihatan gerakan mata batin Gus. Dan itu saat ini yang masih Gus tunggu. Ya, umpamanya Pak Jokowi ini sudah bergerak sampai H. Lah, lanjut IJ sampai HIJ, kan gitu. Tapi kalau terpecah semacam ini, relawan juga pecah. Kita satu grup gontok-gontokan, ya. Gus dicurigai, yang ke Prabowo lah, yang ke Anies justru ke Anies. Waduh, padahal kita ini bersama teman-teman relawan Ninja, hasil keputusan Politik Ninja 2024 itu, karena Gus salah satu penasehatnya, kita berikan Abah, asal bukan Anies. Ada juga, ya, Pak Yanes yang mencurigai Gus. Gus, jangan-jangan di Anies ini, kan gitu. Lah, ini repotnya, ya. Tapi kalau Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo bisa bersatu, relawan tetap utuh. Relawan tetap kompak seperti yang ada saat ini.
Itu Bang Isbal, apabila kita bicara tentang gerakan Pak Jokowi. Lah kemarin Pak Jokowi datang DIP, tapi dipor mesra sekali dengan Pak Prabowo. Apa yang harus kita lakukan sebagai relawan yang setia tegak lurus? Makanya gue sepakat dengan dulurku Cak Tamam, Pak Yanes, teman-teman semuanya, ya, Pak Silvester dan juga siapa? Pak Suhadi serta namanya Uce Gustaf dan Pak Norman. Semuanya sepakat kita nunggu bisikan langsung relawan Pak Jokowi ini kepada perwakilan relawan yang sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi. Nah, disitulah ujian daripada kesetiaan kita itu benar-benar diuji. Ya, jika sekiranya ada yang sudah mendukung Prabowo, tapi diarahkan kepada Ganjar, kita masih setia sama Pak Jokowi atau tidak? Atau sebaliknya? Tapi yang gue harapkan, Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar, perkara siapa wakil dan presidennya, itu urusan para elit. Ini kalau kita membaca gerak langkah dan gerak batin Presiden Jokowi. Yang sampai detik ini masih tetap terus menggaungkan, ya, karena cintanya kepada Presiden Jokowi, yaitu Jokowi 3 periode, yaitu Bang Uce Gustaf, ya. Akan tetapi Gus bangga dan salut apabila komando sudah ada dari Presiden Jokowi. Harus mendukung A atau mendukung B. 3 periode itu langsung dimasukkan peti oleh Bara JP. Tapi kalau belum, sampai detik ini Bara JP masih mencintai Pak Jokowi, masih berharap agar Pak Jokowi bisa 3 periode. Ya, meskipun secara akal manusia juga sulit, ya. Sama sulitnya kita menyatukan Prabowo Ganjar dengan 3 periode itu, ya. Tapi kalau Allah berkehendak, ya, bahwa politik itu dinamis. Gus orang Madura, Gus saksi bagaimana, ya, orang Madura itu Pak ya, kebanyakan itu pedagang besi kan gitu. Yang jadi orang pintar kayak Pak Mahfud MD itu bisa dihitung dengan jari. Makanya Gus, ya, terus Tamam ini juro pisan itu enggak dengan Pak Mahfud. Karena kebanyakan kayak dulur-dulurnya Cak Tamam ini jualan besi tua kan gitu, ya. Nah, itu last minute. Jam asar itu masih Pak Mahfud, jam 4 masih Pak Mahfud, setengah 5 berubah jadi Ma'ruf Amin. Lah kita mau apa? Gus demo waktu itu malah kumpulkan, ya, teman-teman Ahoker, kumpul, ya, di McDonald Sarinah. Banyak di situ biaya sendiri. Semua masing-masing makan bawa biaya sendiri. Jadi masuk harus pesan, ya. Gus pesen di situ 100 pack, tapi dibayar di belakang, ya kan? Sebab orang-orang lebih dari 300 yang hadir menolak keberadaan Yai Ma'ruf Amin karena Ahok tahu bahwa Yai Ma'ruf Amin itu yang menandatangani Ahok supaya di penjara. Tapi apa mau dikata? Setelah kita diajak bicara dengan senior-senior yang ada, Gus lihat Pak Jokowi. Nah, itulah akhirnya kita melihat Pak Jokowinya, hati dan kemarahan kita menjadi luntur. Itulah ujian kesetiaan kita, ya. Banyak ini, termasuk Pak Yanes ini, banyak yang narik, baik di Ganjar maupun di Prabowo, ya. Kita sering diskusi, nanti sabar dulu kan gitu, ya. Kita tunggu daripada arahan Pak Jokowi, ya. Kapan? Insya Allah dalam waktu dekat. Kalau apa niatan cita-cita yang mulia dari abangku yang ganteng ini, Pak Silvester Matutina, bisa segera terwujud, ya. Mungkin minggu depan, ya, kita bisa kumpul lagi, kita konsolidasi untuk mempersiapkan melalui virtual dulu, ya, biar biaya murah kan gitu. Untuk persiapan konsolidasi para relawan yang masih setia tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Apalagi di sini Cak Tamam, ya, Pak Timur ini relawan dipegang Tamam.
luar biasa ya. Ya Cak Tam konconya, temannya Cak saya Pak Yan ya. Dia tuh dekat dengan ponakan Gus Yayan namanya sama Kaji Munawar ya. Ya mungkin ini yang dapat gue sampaikan. Ada ungkapan dan kata terima kasih atas materi dan juga baik itu materi narasumbernya dan juga materi sumbangsinya kepada semua narasumber ya. Kepada Pak Yanes, kepada Bang Silvester utamanya, kepada Bang Uce, kepada Pak Suhadi, kepada Kanjeng Norman ya, dan juga hadir di sini Cak Tamam. Mudah-mudahan cita-cita luhur, keinginan luhur dari siapa? Dari Bang Silvester ini selaku penanggung jawab setia tegak lurus bisa dapat terwujud ya di situ, sehingga Pak Jokowi dengan relawannya benar-benar lebih diperhatikan, tidak diremehkan oleh partai-partai politik yang ada. Tidak dihina-hinakan. Gue sakit hati tau enggak dibilang pendukung apa? Petugas partai. Dibilang 7 ya daripada Pak Jokowi ini berkat daripada partai. Lah padahal ketua umumnya berkali-kali nyalon tidak menang dan partainya tidak naik suaranya. Barokahnya Pak Jokowi dan para relawannya. Beliaunya ini bisa menjadi peringkat atas. Tapi mudah-mudahan ya kita para relawan mendem jeru aja. Jangan kita keluarkan supaya tidak gaduh. Bagaimanapun juga itu adalah partainya Pak D. Jokowi ya. Silakan marah, kalau marah ambil kopi ya Pak Yanes ya. Abah Badri kalau marah Pak Jokowi dibilang petugas partai ambil kopi panas, diminum ya supaya tidak keluar di media sosial. Komando setia tegak lurus 2024 Manut Jokowi Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 pikiran doa harapan selalu engkau curahkan untuk rakyatmu. Kerja nyatamu semakin jelas terbukti, Pak Jokowi, Presiden terbaik kami. Jangan pernah tinggalkan kami sendiri, karena kau asa kami, Presiden terbaik, Presiden terbaik negeri ini.